Hey, halo guys, apa kabarnya? Baik-baik saja kan? Dan di episode kali ini saya akan kembali melanjutkan alur cerita film Donghua The Flame Imperial Guard. Tapi seperti biasa untuk menghemat waktu, mari kita langsung saja menuju ke inti alur cerita filmnya. Dan setelah di episode sebelumnya, Qinhu menyatakan dirinya untuk berhenti dari satuannya, yaitu pasukan khusus Jin Yiwei, karena kekaisaran tak pernah menunjuk dirinya ketika suatu kasus besar terjadi dan ia menganggap dirinya tak dianggap oleh kekaisaran, hingga ia pun memutuskan untuk keluar dari satuannya karena ia sudah terlalu muak. Dan kini datanglah Su Xiao ke sana, yang mana kedatangannya adalah untuk memprotes Qinhu karena Qinhu telah berani meninggalkan Tuan Li saat mereka sedang rapat di episode sebelumnya. Su Xiao begitu menyayangkan mengapa Qinhu melakukan hal tersebut, yang padahal mereka sudah mengetahui bahwa sikap Tuan Li memang seperti itu dan Qinhu tidak sepantasnya meninggalkan rapat pada waktu itu. Su Xiao mengatakan Qinhu sebenarnya sangat dibutuhkan oleh kekaisaran, akan tetapi komandan mereka dikatakan memiliki beban yang berat karena kekaisaran telah memberikan rentang waktu yang singkat untuk menyelidiki tentang kapal api hantu serta api hijau atau api hantu yang telah membakar banyak orang tak bersalah. Terlebih Tuan Li akan diberhentikan jika tak berhasil menyelidiki kasus itu sebelum upacara persembahan laut dilaksanakan, yang kemudian tiba-tiba Qinhu merasakan perutnya sangat sakit, yang mungkin saja sebelumnya ia telah mengkonsumsi makanan yang beracun. Sementara Yun Fei Hong kini tengah berada di sebuah kedai, yang mana kemudian di sana ia meminum sedikit anggur yang disajikan oleh si pelayan. Si pelayan kemudian mengatakan bahwa di kampung tempat ia tinggal kini begitu banyak orang yang membicarakan tentang harta karun yang terdapat dalam kapal api hantu. Hingga Yun Fei Hong pun menanyakan apakah si pelayan mengetahui rahasia tentang kapal api hantu, yang kemudian si pelayan pun menjawab bahwa ia sedikit mengetahui tentang kapal api hantu itu karena rumor tentang kapal api hantu tersebut telah ia dengar semenjak ia masih muda, karena pada dahulu kala seseorang yang dia kenal pernah bertemu dan melihat secara langsung kapal api hantu itu. Si pelayan mengatakan bahwa Yun Fei Hong tak akan pernah menemui kapal api hantu tersebut karena dikatakan kedatangannya sangatlah sulit untuk ditebak, hingga kemudian dia menjelaskan bahwa pernah ada rumor yang mengatakan kapal api hantu itu akan datang di malam hari yang berangin ketika sinar rembulan tidak menyinari lautan. Dikatakan kapal api hantu sangatlah jahat, yang mana jika seseorang berani menyentuhnya maka seseorang itu akan hancur seketika, dan itu sudah dibuktikan jika kita lihat kembali pada episode pertama. Jadi yang belum melihat silahkan dilihat dulu guys. Si pelayan kemudian keheranan karena ia mengira bahwa Yun Fei Hong adalah pemuda yang kaya, dan menurutnya dengan kekayaan yang Yun Fei Hong punya maka seharusnya Yun Fei Hong tak tergiur untuk mendapatkan harta karun yang terdapat dalam kapal api hantu. Yang pada dasarnya Yun Fei Hong menanyakan itu adalah karena untuk menyelidiki tentang kasus yang telah ditunjuk khusus untuk dirinya dan juga Qinhu. 是诱火船的传说呀，各个地方都有，一炉子还是热的呢，一个人都没有。 Beberapa saat kemudian si pelayan berusaha menyajikan anggur yang bernama anggur ikan asin, yang dikatakan anggur tersebut merupakan anggur terbaik yang dimiliki oleh dinasti Ming, sehingga ia pun menawarkan anggur itu kepada Yun Fei Hong. Namun tiba-tiba kemudian Qinhu datang ke sana secara sembrono dan merembut anggur itu dari tangan Yun Fei Hong dan membuat Yun Fei Hong cukup kesal dibuatnya. Qinhu sangat menyukai minuman tersebut, yang kemudian dia meminta minuman itu lagi untuk dituangkan, namun si pelayan tak mau menuangkannya karena dikatakan kedatangan Qinhu yang terakhir kalinya ke sana, Qinhu telah berhutang minuman pada si pelayan, dan si pelayan menyuruh Qinhu untuk membayarnya. Namun dengan berbagai alasan, Qinhu kemudian berusaha untuk berhutang kembali, yang mana kemudian Qinhu memesan minuman lagi dan ia mengatakan bahwa Yun Fei Hong lah yang akan membayarnya. Hingga tanpa ragu Qinhu pun meminum banyak anggur karena ia merasa bahwa Yun Fei Hong akan membayar untuknya. Kemudian Yun Fei Hong mengatakan bahwa Qinhu saat ini sedang sakit dan ia menanyakan mengapa Qinhu keluar dari rumahnya. Hingga kemudian Qinhu pun menceritakan saat tadi ia berada di rumahnya, ia telah mengikat Su Xiao karena Su Xiao telah melarang Qinhu keluar rumah untuk menyelidiki tentang kapal api hantu, dan ia mengatakan pada Yun Fei Hong meski kekaisaran telah melarangnya untuk menyelidiki kapal api hantu, ia akan tetap menyelidikinya. Dan saat Yun Fei Hong telah muak mendengar cerita Qinhu, ia pun meninggalkan Qinhu di sana hingga si pelayan menahan Qinhu agar Qinhu membayar semua minuman. Dan tiba-tiba Qinhu seperti merasa sangat lemas sehingga
ia tak mempunyai tenaga sama sekali bahkan untuk berdiri. Namun dengan tega Yun Fei Hong pun meninggalkan Qin Hu sendirian di kedai tersebut. 是我姐呀，快住手！儿时，啊！ Beberapa saat kemudian datanglah seorang wanita yang langsung menghampiri Qin Hu dan ia menanyakan suatu pertanyaan yang basa-basi, yaitu suatu saat nanti Qin Hu akan menikah dengan siapa. Yang kemudian Qin Hu pun dengan basa-basi juga ia pun menebak bahwa wanita tersebut berasal dari lembah 10.000 serangga, yang kemudian hal itu dibenarkan oleh si wanita itu. Dan saat si wanita tersebut mengeluarkan ular dari lengannya, tiba-tiba Qin Hu terkejut dan dengan terjadinya hal tersebut tubuhnya tiba-tiba pulih seperti sebelumnya. Dan saat Qin Hu menawarkan anggur untuk diminum oleh wanita tersebut, si wanita menanyakan apakah Qin Hu tidak takut jika di dalam anggur tersebut terdapat sebuah racun. Yang kemudian Qin Hu menjawab untuk apa memikirkan hal tersebut jika Qin Hu masih bisa menikmati anggur itu. Yang kemudian si wanita mengatakan akan pergi dari sana, hingga Qin Hu pun menanyakan nama si wanita itu. Namun si wanita tak menyebutkan namanya karena ia memastikan suatu saat nanti Qin Hu akan bertemu lagi dengan dirinya. Sehingga cerita Yun Fei Hong berjalan menyusuri kota, yang kemudian dia menjumpai seorang anak kecil yang sedang ditindas oleh seorang pria dewasa, hingga Yun Fei Hong pun langsung berusaha menyelamatkan anak kecil tersebut. Pria tersebut kemudian memperingati Yun Fei Hong bahwa anak kecil tersebut saat ini sedang dicari-cari oleh orang-orang dari paviliun Dingjian, hingga Yun Fei Hong pun langsung mengusir pria tersebut dari sana. Yang kemudian ia menanyakan keadaan anak kecil tersebut, hingga anak kecil itu pun menangis serta mengatakan bahwa sudah 3 hari lamanya ia bekerja sebagai pencuci baju hanya untuk mendapatkan obat yang akan ia berikan kepada sang kakak, dan kini ia sangat bersedih karena obat yang dikumpulkannya dengan susah payah tumpah akibat si pria yang menyakitinya tadi. Anak kecil tersebut merengek karena ia takut sang kakak akan meninggal dunia jika tak segera ditangani. Yang kemudian karena Yun Fei Hong itu adalah sebenarnya seorang dokter juga, Yun Fei Hong pun menawarkan untuk menyembuhkan kakaknya dan ia tidak akan mematok biaya sepeser pun untuk menyembuhkan sang kakak, dan membuat si anak kecil tersebut senang karena kakaknya akan Yun Fei Hong sembuhkan dengan sukarela. 别怕，我是巨石堂的大夫。 我家在村的最外面。 Sementara kakak dari si anak kecil tadi kini akan ditindas oleh Xiao Ting dan Xiao Sun, dan membuat Yao Ye beserta Suang Ji berusaha melindungi anak kecil itu, yang mungkin saja keduanya iba karena si anak kecil itu menderita penyakit yang cukup parah. Dan saat mereka berempat akan bertarung, kemudian Yun Fei Hong pun datang ke sana dengan si adik dari anak kecil yang sakit, yang kemudian Xiao Ting menanyakan apakah Yun Fei Hong datang ke sana guna untuk menemukan harta karun kapal api hantu juga. Namun Yun Fei Hong menghiraukan keduanya dan memilih untuk langsung mengobati kakak dari si anak kecil tersebut. Hingga beberapa saat setelahnya Yun Fei Hong pun memohon pada Yao Ye dan Suang Ji untuk melindunginya dari Xiao Ting dan juga Xiao Sun saat ia tengah mengobati si anak kecil tersebut. 杀了！ 别怕， Dan saat mereka bertarung dengan sepenuh hati, Yun Fei Hong pun berusaha mengobati si anak kecil tadi, yang kemudian setelah beberapa waktu berlalu, Yao Ye dan Suang Ji terlihat begitu kewalahan karena Xiao Ting dan Xiao Sun terlihat begitu kuat dan tangguh saat melawan mereka berdua. Hingga saat keduanya terpojok dan hampir saja Xiao Ting dan Xiao Sun akan melukai keduanya, tiba-tiba Qin Hu datang ke sana untuk melindungi mereka berdua. Dan kini keadaan akan lebih seru dengan datangnya Qin Hu untuk melindungi mereka semua. Xiao Sun dan Xiao Ting terlihat begitu kesal karena di episode sebelumnya Qin Hu telah menghina Xiao Ting, hingga mereka berdua berniat untuk membunuh Qin Hu di tempat tersebut, yang kemudian pertarungan hebat pun terjadi di antara mereka semua. 你不出手帮他， 我跟他不熟。 Dan di sela-sela pertarungan, Yun Fei Hong mengatakan bahwa si anak kecil yang menderita penyakit tersebut sudah sangat parah, namun keselamatan si anak kecil itu bergantung pada kemampuan tubuhnya sendiri. Hingga saat Yao Ye dan Suang Ji akan membantu Qin Hu, kemudian datang lagi seorang pria bernama Xiao Suang yang merupakan kakak tertua dari para penjahat tersebut. Hingga beberapa saat kemudian, Xiao Suang mengatakan bahwa ia akan membunuh Qin Hu dengan cara ia akan memotong kepalanya. Namun Qin Hu tak gentar sama sekali, yang kemudian Qin Hu menyuruh Yun Fei Hong, Yao Ye dan Suang Ji
untuk segera pergi dari sana karena ia akan menghadapi ketiga penjahat tersebut. Akan tetapi Yun Fei Hong, Suang Ji, dan Yao Ye tak akan serta-merta meninggalkan Qin Hu di tempat tersebut dan mereka akan membantu Qin Hu. Yun Fei Hong menyuruh kedua anak kecil itu untuk pergi menyelamatkan diri selagi mereka semua berusaha melawan para penjahat dari klan Shao yang berasal dari pavilion Dingjian tersebut, dan pertarungan pun terjadi di antara mereka semua.在这种事儿，谁能站到最后才是赢家。 Dan saat pertarungan sedikit lebih mereda, Yao Ye dan Suang Ji berniat untuk pergi dari sana untuk melindungi kedua anak kecil tadi, yang kemudian ternyata kedua orang yang sebelumnya telah mencari Yao Ye dan Suang Ji di penginapan Tong Hua kini tiba-tiba berada di sana, dan mereka mengatakan mereka kini akan menangkap Yao Ye dan Suang Ji setelah 3 tahun lamanya mereka berdua menjadi buronan, dan keadaan menjadi lebih menarik lagi dengan hadirnya kedua pria tersebut. Sementara Biang Kong dan Wu Qiongbi yang di episode sebelumnya mereka diutus untuk membunuh Yun Fei Hong, kini mereka berada di penginapan Tong Hua yang mungkin saja keduanya akan menikmati pertunjukan yang disajikan di penginapan tersebut. Tak lupa Tuan Li dan Su Xiao juga berada di sana untuk bersantai sejenak dan juga untuk menikmati pertunjukan yang kemudian di sana mereka membicarakan tentang bubuk hitam yang telah diselundupkan oleh seseorang yang belum diketahui siapakah pelaku sebenarnya, hingga dikatakan seseorang telah dikirim untuk menyelidiki kasus itu di pelabuhan dan seharusnya Tuan Li tak khawatir akan hal itu, hingga kemudian Tuan Li berpendapat tentang rumor yang beredar selama ini, yaitu mungkin saja semua tragedi yang terjadi di prefektur Guangzhou terjadi akibat kutukan dari orang suci. Hingga saat perbincangan keduanya terjadi, kemudian datanglah seorang master dari pavilion Dingjian yang bernama Yun Xiao yang mempunyai julukan Sword Pain, yang kemudian kedatangannya ke sana adalah untuk menyampaikan beberapa hal penting kepada seluruh orang yang hadir di sana. Di antaranya adalah dia mengatakan bahwa sebuah sekte telah dihancurkan serta dimusnahkan oleh kelompok orang tak dikenal dan menciptakan kepanikan di mana-mana, hingga kemudian dia mensangkut pautkan kejadian itu dengan kapal api hantu beserta api hantu yang membakar banyak orang secara misterius, dan ia memperkirakan bahwa hal itu terjadi adalah karena seseorang atau sekelompok orang tengah melakukan sebuah teror untuk mendapatkan hal yang mereka inginkan dengan cara mengacaukan dunia persilatan atau dunia bela diri, sehingga para petarung tangguh akan saling memfitnah serta akan saling menyerang satu sama lain. Dan ia juga mengatakan bahwa ia akan ikut menyelidiki tentang terbunuhnya banyak orang dari pavilion Mingjian di episode sebelumnya dengan dasar dan alasan tentang rasa kemanusiaan yang tinggi. Dan tak lama kemudian datanglah seorang raja bernama Raja An, dan kemudian dia pun langsung membenarkan serta mendukung apa yang disampaikan oleh Yun Xiao tersebut, sehingga ia pun menobatkan Yun Xiao untuk membentuk sebuah aliansi guna menyelidiki tentang semua yang ia bicarakan tadi. Dan ia mempercayakan semua itu pada Yun Xiao karena Yun Xiao saat ini merupakan orang terhebat dalam dunia persilatan hingga dia dijuluki sebagai Sword Saint. 能组建武灵盟，大家团结一心。隐世不出，除了从未露面的灵爵榜榜首，愿意加入武林盟，请顶剑阁庇护一二。在下以剑圣之剑为证。武林盟，武林盟，武林盟。 Kembali pada Qin Hu, di sana kemudian terjadi suatu hal yang rumit, yang mana kedua orang tadi kini berniat untuk menangkap Yao Ye dan Suang Ji, sementara orang-orang dari pavilion Dingjian berusaha membunuh Yao Ye dan Suang Ji, serta mereka juga berniat untuk membunuh Qin Hu dan juga Yun Fei Hong. Sementara Tuan Li dan Su Xiao kini mereka tengah menyusuri hutan untuk menyelidiki tentang penyelundupan bubuk hitam, yang kemudian mereka membicarakan bahwa mungkin saja maksud Su Xiao mendirikan aliansi adalah untuk memberikan keuntungan bagi mereka atau bagi klan mereka. Terlebih mereka juga curiga bahwa orang-orang dari pavilion Dingjian lah yang telah menyebabkan kekacauan di mana-mana, apalagi dikatakan pavilion Mingjian yang telah hancur saat ini ternyata bermusuhan dengan pavilion Dingjian. Dan dengan Sun Xiao mendirikan aliansi, maka itu memberikan begitu banyak keuntungan bagi pavilion Dingjian jika saja mereka sampai mempunyai suatu tujuan terselubung. Hingga beberapa saat kemudian mereka berdua dijegat oleh sekelompok ninja yang entah alasannya apa, dan mengharuskan Tuan Li beserta Su Xiao untuk melindungi diri mereka sendiri dari para ninja yang hendak membunuh mereka tersebut. 顶剑阁是最大获益者。
没那么容易。兄弟，